Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita tiba pada pelajaran Sekolah Sabat ke-11 dengan judul Yusuf, Ahli Mimpi. Mari terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menguasai hati pikiran kami sehingga di dalam penyampaian dan penerimaan akan firman-Mu, pelajaran ini benar-benar boleh menjadi sesuatu yang berarti bagi kami untuk memahami Engkau lebih baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teks pelajaran kali ini terambil dari Kejadian 37 sampai 41 yang mencatat mengenai perjalanan hidup Yusuf yang muda ketika berada di Kanaan, bahkan sampai di Mesir. Sedangkan ayat intinya terambil dari Kejadian 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Dalam pasal-pasal ini gambaran Tuhan Allah apakah yang dapat kita pelajari? Tentunya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama dari Kejadian pasal 37 mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya berbicara mengenai Tuhan mengakomodasi dan mengantisipasi. Kisah tentang periode awal atau masa muda daripada Yusuf menunjukkan tentang sifat kasih dan kebencian terpadu dalam kehidupan keluarga Yakub. Yang pertama, di mana Yusuf dicintai oleh ayahnya dari saudara-saudaranya karena ia spesial, anak dari Rahel, ia lurus dalam sikap, ia memberitahukan kejahatan saudara-saudaranya, ia diyakini bahwa Tuhan berbicara pada dirinya melalui mimpi yang diceritakan. Kemudian yang kedua, di mana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya oleh karena mendapat perlakuan istimewa dari Yakub, menceritakan mimpinya kepada mereka, dan kecemburuan yang terus bahkan semakin memuncak. Kemudian kisah Kejadian 37 berakhir tragis saat mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Namun dalam drama ini ada dua nama yang menonjol dari mereka walaupun sikap dan respon yang ditunjukkan berbeda. Yang pertama adalah Ruben, oleh idenya menyarankan Yusuf ditaruh saja ke dalam sumur dan usaha ini mengulur-ngulur atau menunda waktu pembunuhan Yusuf. Kemudian yang kedua adalah Yehuda, oleh idenya menyarankan untuk menjual dan disepakati, dan usaha ini telah menyelamatkan Yusuf dari tindakan pembunuhan. Jubah maha indah yang sangat mengganggu saudara-saudaranya sekarang digunakan sebagai bukti kematian Yusuf. Bahkan mereka tak sanggup menghadapi ayah mereka ketika mereka mengirimkan berita buruk ini. Hanyalah jubah yang telah dikirim ke Hebron kepada ayah mereka tanpa penjelasan satu kata apapun. Kecuali satu pertanyaan, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Kejadian pasal 37 ayat 32. Mereka berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Membiarkan Yakub akhirnya menyimpulkan bahwa Yusuf telah dibunuh oleh seekor binatang. Sebuah strategi yang telah dibuat mereka. Perhatikan juga bagaimana mereka menyebut Yusuf dengan kalimat sebagai anakmu daripada sebagai saudara kita. Terkesan Yusuf lebih sebagai anak Yakub ketimbang saudara mereka. Ungkapan teknis, mereka mengangkat muka. Kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang yang muncul di ayat 15 menandai antisipasi campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan. Visi kafilah mengantisipasi keselamatan Yusuf, dan kafilah ini muncul benar-benar pada saat yang
tepat. Walaupun terkesan kuat, kelemahan-kelemahan yang menonjol dari Yakub yang pilih kasih, dari saudara-saudara Yusuf yang bersepakat membunuh dan menginginkan akan kematiannya, tetapi melalui kisah-kisah ini, Tuhan kemudian mengakomodasi situasi yang terpuruk ini dengan turut campur tangan, mengantisipasi baik penjualan dan juga penderitaan Yusuf untuk menjadi solusi terbaik Tuhan di kemudian hari yang tidak dimengerti oleh saudara-saudaranya, bahkan ayahnya sendiri. Disinilah ide Tuhan mengantisipasi, bergema di kisah ini. Kemudian poin yang kedua dari Kejadian pasal 38 berbicara tentang Tuhan mengubah dan menyelamatkan. Kisah tentang Tamar tidak keluar atau terpisah dari kisah Yusuf. Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Itu mungkin dilakukan oleh Yehuda untuk menunjukkan ketidaksetujuannya atas tindakan saudara-saudaranya dalam memperlakukan Yusuf. Apa yang muncul dalam kisah Yehuda dan Tamar menunjukkan motif yang sama dalam kisah Yusuf sebelumnya. Tindakan jahat akan diubah menjadi tindakan positif yang justru terkait tindakan keselamatan Allah. Dikisahkan, Yehuda menikah dengan seorang perempuan Kanaan dan mendapatkan 3 orang anak, Onan, dan Shelah. Setelah dewasa, dinikahkan Yehuda dengan Tamar. Namun Tuhan membunuh karena ia jahat. Sama halnya dengan Onan, setelah itu diberikan Yehuda kepada Tamar. Sayangnya Onan pun dibunuh oleh Tuhan karena berlaku jahat. Keduanya dibunuh Tuhan karena mereka tidak ingin memiliki keturunan dari Tamar. Yehuda pun menjanjikan kepada Tamar anak bungsunya yaitu Shelah. Dan Shelah masih muda dan Tamar harus menunggu sampai ia dewasa. Namun setelah dewasa, Shelah tidak diberikan kepada Tamar juga. Dan Yehuda lupa akan janjinya kepada Tamar. Sementara Tamar mengingat janji Yehuda. Akhirnya Tamar berpura-pura menjadi pelacur untuk menjebak Yehuda. Dan Yehuda tidur dengan pelacur tersebut yang sebenarnya adalah mantunya sendiri. Yehuda menuduh Tamar sudah menjadi perempuan pelacur. Namun Tamar justru menunjukkan bahwa orang yang menghamilinya adalah orang yang memiliki 3 barang tersebut. Dan itu merujuk kepada Yehuda. Yehuda pun mengakui bahwa Tamar lebih benar daripada dirinya. Dan Yehuda meminta maaf karena dia telah mengabaikan janjinya kepada Tamar untuk memberikan anak sulungnya yaitu Shelah kepadanya. Tamar melahirkan 2 anak laki-laki bagi Yehuda yaitu Peres dan Serah. Peres berarti menerobos seperti Yakub yang lahir setelah Esau, namun menjadi yang pertama dan disebut dalam sejarah keselamatan sebagai nenek moyang Daud. Dan akhirnya nenek moyang Yesus yang muncul di Matius pasal 1 ayat 3. Tamar menjadi salah satu dari 5 perempuan yang disebutkan di dalam silsilah Yesus, yaitu Rahab, Rut, istri Uria, dan Maria. Tuhan menyelamatkan Tamar melalui kasih karunia-Nya, mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Demikian juga Tuhan akan menyelamatkan umat-Nya melalui salib Yesus. Dalam kasus Yusuf, Tuhan akan mengubah masalah Yusuf menjadi keselamatan Yakub dan anak-anaknya. Kemudian poin berikutnya yang ketiga terambil dari Kejadian pasal 39. Mengenai Yusuf, seorang budak di Mesir. Ini berbicara mengenai Tuhan menyertai dan memberkati. Sekarang Yusuf sedang berada di Mesir dalam 2 peristiwa. Yang pertama, dia bekerja di rumah Potifar, perwira kerajaan Mesir. Dan yang kedua, dia berada di penjara. Sebagai budak berada di rumah Potifar dan sebagai yang tertuduh namun
tidak bersalah di penjara. Bukanlah hal atau waktu-waktu yang menyenangkan. Ini adalah masa penderitaan yang sulit. Namun justru di masa ini telah membuktikan bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati dia berhasil. Ide ini sangat dominan muncul di pasal 39. Baik ketika dia bekerja di rumah Potifar, seperti muncul di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bahkan ketika ia berada di penjara, di dalam ayat 21 melanjutkan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Keberhasilan Yusuf bukan tanpa ujian. Seperti kita ketahui, Yusuf lebih memilih masuk ke dalam penjara daripada tidur dengan istri Potifar tuannya. Yusuf tidak mau berbuat dosa terhadap Tuhan. Yusuf difitnah istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ingat, oleh karena Tuhan menyertainya, dari budak diangkat menjadi kepala rumah tangga Potifar, dari tawanan biasa, mendapatkan kepercayaan untuk mengawasi semua tahanan di dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ disebutkan bahwa dialah yang mengurusnya. Yusuf mengalami apa yang semua alami, yaitu merasa ditinggalkan Tuhan pada momen-momen ini. Namun Tuhan tetap menyertai Yusuf, bahkan memberkati dia dengan keberhasilan. Demikianlah di Mesir. Ide Tuhan menyertai dan memberkati Yusuf baik di rumah Potifar dan di penjara. Kemudian pasal 40 sampai 41 adalah poin yang keempat terakhir, mimpi-mimpi orang Mesir. Berbicara mengenai Tuhan mengatur dan menyingkapkan. Ekspresi pembuka sesudah semuanya itu terjadi di awal Kejadian pasal 40 ayat 1 adalah merupakan cara Tuhan yang berkuasa menentukan. Yusuf sekarang berada di satu penjara dengan kepala juru minuman dan kepala juru roti Raja Mesir. Pada suatu kali keduanya bermimpi, dan selang 2 tahun berikutnya kemudian sama halnya Firaun pun bermimpi di pasal 41. Mereka semua gelisah karena tidak ada yang dapat mengartikan mimpi-mimpi mereka. Namun Tuhanlah yang mengatur dan menentukan itu sedang bekerja. Yusuf kepada kedua pegawai Firaun bersaksi bahwa di ayat 8 pasalnya yang ke-40 disebutkan bahwa bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Dan kemudian kepada Firaun ia menyahut di ayat 16 dari pasal 41. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara bisa melihat di sini bahwa kisah-kisah daripada mimpi-mimpi orang Mesir, baik itu dari pegawai-pegawainya maupun Firaun itu sendiri di pasal 40-41, menunjukkan bahwa itu adalah bukanlah hal yang biasa atau muncul secara kebetulan. Karena mengingat Yusuf di masa mudanya telah diberikan karunia mimpi, sehingga kisah ini menguatkan ide tentang adanya Tuhan yang mengatur, menyingkapkan, dan menentukan. Sebagai kesimpulan, demikianlah kisah perjalanan hidup Yusuf. Terlihat beberapa hal tentang Tuhan Allah tergambar di sini. Yang pertama, Tuhan mengakomodasi dan mengantisipasi Kejadian 37. Kemudian yang kedua, Tuhan mengubah dan menyelamatkan di dalam Kejadian 38. Kemudian yang ketiga, Tuhan menyertai dan memberkati Kejadian 39. Dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan mengatur dan menyingkapkan di dalam Kejadian pasal 40 sampai 41.
Kiranya renungan pelajaran sekolah Sabat untuk pekan ini dapat menolong kita memahami Allah dengan baik melalui pengalaman hidup Yusuf. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang baik, kasih setia Tuhan boleh menyertai akan kehidupan kami. Biarlah apa yang telah kami pelajari mengenai Yusuf dan tentunya mengekspresikan atau menggambarkan tentang Allah yang luar biasa dalam pengalaman hidupnya, menolong kami untuk memahami Tuhan dengan baik dan mengerti akan kisah daripada Yusuf untuk boleh menjadi pelajaran penting dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati semua yang menonton akan channel ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dengan berkat rohani, bahkan pemahaman yang lebih luas tentang kisah ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik. Biarlah Tuhan yang sama yang menuntun akan langkah kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saja berada, boleh terus diberkati oleh Tuhan.